Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Desa Tanjung Harjo. Kepada Bapak Sugiono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Perhutanan Sosial dari Yogyakarta, yang kami hormati Bapak dari Kepala CDK dari Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak ADM atau yang mewakili Bapak Waka dari Perhutani KPH Purwodadi, yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek, yang kami hormati Bapak Dan Ramil, dan yang kami hormati Bapak pendamping beserta kelompok tani hutan Ndoro Makmur, yang kami hormati juga LMDH Tanjung Harjo Manunggal, dan hadirin hadirat semua yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi limpahan rahmat taufik hidayahnya sehingga berkumpul di Balai Desa Tanjung Harjo dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Selawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, perkenankanlah pada kesempatan siang hari ini kami mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu semuanya yang mana telah memenuhi undangan kami untuk bisa hadir di acara pada siang hari ini, yaitu pertemuan antara bapak-bapak yang hadir di sini bersama masyarakat kami, terutama masyarakat hutan. Alhamdulillah rasanya kami bisa ketemu pada hari ini karena penjadwalan karena saling adanya kegiatan akhirnya pada hari ini kita alhamdulillah bisa ketemu. Dan selanjutnya kami kemarin sebenarnya ini pun atas inisiatif Bapak Waka, Bapak. Ini karena kami sudah ketemu konsultasi dan akhirnya kami dari desa untuk bersurat kepada Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta, dan alhamdulillah beliau hadir. Nanti yang jelas keinginan kami Bapak nantinya bisa menjelaskan terkait dengan status peruntukan lahan, hak peruntukan lahan. Karena apa, selama ini kalau ada masalah-masalah, kalau ada kendala di lapangan, saya yang repot sendiri Bapak. Kemarin mengapa sampai sedemikian, karena yang jelas kami mediasi dengan Bapak Kanit dari Polsek Ngaringan, sehingga diputuskan kami untuk segera berkirim surat, terutama waktu itu ke Pak Asper yang dilanjutkan ke Pak ADM. Namun beliau Pak Waka hadir waktu itu, akhirnya memberikan arahan untuk bersurat di balai. Maka dari itu kami mengucapkan terima kasih Pak Waka sudah memberikan ini semuanya. Dan selanjutnya kami hanya ingin Bapak, ingin kejelasan terkait dengan status apa yang menjadi permasalahan ini. Nanti bisa dijelaskan secara gamblang sehingga warga kami pun mengerti, Seandainya nanti ada kekurangan-kekurangan, sudilah nanti bisa memberikan arahan kepada kelompok kami sehingga nantinya tidak ada kerancuan di antara perhutani dan masyarakat kami. Kami ingin perhutani terutama masyarakat kami ingin duduk bersama, bergandengan dan bisa bekerja sama. Terutama mungkin bisa dalam hal ini nggarap lahan-lahan.
Itu pun nanti bagaimana solusi yang terbaik, sehingga kami pun nanti tetap ikut bersama Pak Kapolsek, Pak Camat dan Pak Daramil ikut pendampingan, sehingga nantinya tidak ada lagi kendala-kendala yang ada di desa kami. Kami pusing Pak, terutama ngadepi masyarakat yang intinya keinginan-keinginan, kalau tidak ada jawaban dari balai, saya kira nanti tidak terpuaskan. Maka dari itu alhamdulillah dengan kehadiran ini moga-moga bisa memberikan solusi yang terbaik. Dan selanjutnya kami juga mohon maaf apabila dalam penyambutan pada siang hari ini kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Saya kira dari itu cukup, sekian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari Porkopimcam, kemudian juga yang kami hormati Pak Lurah, terus juga dari Perhutani, Pak Waka, teman-teman CDK, dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, termasuk juga teman-teman penggiat perhutanan sosial, ada Bang Jundi dan kawan-kawan. Pertama kami menyampaikan permohonan maaf karena kami agak terlambat datang Pak, terlambat hadir di tempat ini karena ada keperluan tadi pagi, sehingga kami agak terlambat sampai di lokasi pertemuan. Yang kedua, kami panjatkan puji dan syukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas undangan Pak Lurah. Tentunya kita punya kesempatan untuk bersilaturahmi pada siang hari ini, termasuk mungkin mendiskusikan beberapa hal tadi seperti yang disampaikan Pak Lurah, beberapa hal yang bikin pusing katanya gitu ya Pak Lurah ya. Insya Allah mungkin dengan adanya pertemuan kita hari ini akan meringankan sedikit kepusingannya Pak Lurah gitu ya Pak Lurah ya. Walaupun mungkin tidak menghilangkan gitu Pak, sedikit mengurangi pusingnya Pak Lurah kan gitu. Saya nggak tahu ini sambutan aja atau mungkin langsung nggak ada sambutan yang lain atau ada sambutan yang lain? Ada dari Dinas Kehutanan Jawa Tengah wilayah 1. Oh iya, mungkin nanti sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Lurah tadi sudah menyampaikan sebenarnya tujuan dari kegiatan hari ini adalah mungkin meminta kejelasan terkait dengan status pengolahan kawasan hutan di desa ini, tentunya di desa Tanjung Harjo ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk juga dari Porkopimcam, dari kecamatan, memang sesuai dengan regulasi yang terbaru. Jadi kalau dulu mungkin Bapak Ibu sekalian mengetahui bahwa kawasan hutan di Jawa ini, hutan produksi dan hutan lindung memang dikelola oleh teman-teman perhutani. Namun setelah tahun 2022, itu ada SK 287, kemudian juga di tahun 2025 ada SK 149, sebagian kawasan hutan produksi dan hutan lindung itu tidak diserahkan pengelolaannya kepada perhutani lagi. Langsung dikelola oleh Kementerian Kehutanan, langsung dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, yang disebut dengan kawasan hutan dengan pengolahan khusus. Jadi sekarang posisinya ada areal perhutani dan kawasan hutan dengan pengolahan khusus. Nah, kawasan hutan dengan pengolahan khusus ini ditetapkan untuk beberapa kepentingan. Yang utamanya adalah untuk perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini memberikan akses kelola kepada masyarakat sekitar kawasan untuk bisa mengelola kawasan hutan itu. Nanti legalitasnya bentuknya adalah persetujuan perhutanan sosial yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, kami kemarin sudah coba menelusuri ya Pak Lurah, jadi Bapak Ibu sekalian, memang sudah ada permohonan dari kelompok masyarakat di Desa Tanjung Harjo kepada
pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan untuk mengajukan permohonan persetujuan perhutanan sosial. Kami sudah cek kemarin berkasnya ada, namun memang tindak lanjutnya kami masih menunggu penetapan rencana pengolahan KHDPK. Jadi setelah ditetapkannya kawasannya tentu harus ada dulu rencana kelolanya ini mau diapakan Pak KHDPK-nya. Karena tidak hanya KHDPK ini tidak hanya untuk perhutanan sosial, tapi juga untuk penataan kawasan, untuk penggunaan kawasan juga ada Pak, kegiatan-kegiatan di luar bidang kehutanan juga ada. Untuk pengelolaan jasa lingkungan juga ada, sehingga kami juga harus bisa memastikan terlebih dahulu kepentingan apa mungkin yang sudah diarahkan di lokasi-lokasi tersebut. Sehingga memang untuk proses fasilitasi dan validasi permohonan yang sudah dimasukkan ke kami, Pak Lurah dan Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami mungkin masih memohon waktu gitu loh, sambil menunggu RPK HDPK ditetapkan Pak Lurah. Baru mungkin kita bisa proses untuk penerbitan persetujuan perhutanan sosialnya kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini mungkin masyarakat juga sudah mengelola kawasan hutan tersebut. Saya pikir itu memang sudah dilakukan secara turun-temurun. Baik itu juga sudah dilaksanakan pada saat memang kawasan hutan juga dikelola oleh perhutani. Karena perhutani juga bekerja sama tentunya dengan teman-teman LMDH di setiap desa untuk bersama-sama mengelola kawasan hutan. Nah itu pun mungkin bisa juga terjadi di desa Tanjung Harjo ini. Nah dengan adanya penetapan KHDPK tentunya itu juga tidak mengurangi hak-hak masyarakat untuk tetap mengelola itu. Walaupun SK persetujuan perhutanan sosialnya mungkin sampai saat ini belum terbit. Nah ada beberapa hal mungkin yang kami juga minta pengertiannya dari Bapak Ibu sekalian selaku penggarap. Karena area KHDPK ini dulunya kan dikelola oleh teman-teman perhutani. Sehingga dimungkinkan ada aset-aset negara yang dulu dikelola oleh perhutani itu berada pada kawasan KHDPK. Termasuk pada kawasan hutan yang diajukan perhutanan sosial. Nah ini tentunya menjadi tanggung jawab kementerian, kalau memang belum ada izin PS-nya di situ, kementerian dan perhutani untuk menjaga aset tersebut. Nah kalau memang Bapak Ibu saat ini masih melakukan penggarapan di lokasi tersebut, tentunya juga kami berharap bisa menjaga aset-aset tersebut sampai dengan nanti masa daurnya habis. Nah saya nggak tahu tadi mungkin sedikit diskusi apa sih sebetulnya yang ada di kawasan hutan di sekitar Desa Tanjung Harjo ini. Kalau kami lihat memang kemarin secara spasial analisa kami bahwa memang di Tanjung Harjo ini sebagian masuk kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Pak Lurah dan Bapak Ibu sekalian, dan itu sudah diusulkan oleh kelompok tani di sini. Itu. Namun berdasarkan informasi juga di kawasan hutan yang diusulkan tersebut masih juga ada aset-aset perhutani berupa tegakan. Misal mungkin ada tegakan jati, ada tegakan glereside apa ya itu? Ya, glereside dan lain sebagainya. Nah ini tentunya juga harus didiskusikan dengan teman-teman perhutani untuk bisa tetap itu terjaga aset-aset itu. Sambil masyarakat juga bisa melakukan pengelolaan atau penggarapan di lokasi tersebut. Mungkin itu sementara sedikit mungkin sekilas terkait dengan KHDPK dan proses-proses perjuangan perhutanan sosial. Mungkin saya ingin kedepannya saya ingin lebih banyak mendengarkan dari Bapak Ibu sekalian kira-kira harapannya seperti apa ke depan dan mungkin ada kendala-kendala apa yang mungkin bisa kita diskusikan ke depannya. Mungkin sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu diskusi. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun menyampaikan pesan atau saran, monggo kami persilakan. Bisa angkat tangan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore
Yang terhormat pemerintah desa Tanjung Harjo, Kecamatan Kabupaten Grobogan. Terus yang terhormat Muspika dari Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Yang terhormat dari kawan-kawan Balai Perhutanan Sosial, yang terhormat juga dari kawan-kawan Forum Perhutani KPH Purwodadi, dan yang terhormat dan saya banggakan kawan-kawan CDK maupun petani hutan KTH Ndoro Semi dan Ndoro Makmur dan LMDH apa Mbah? Dan LMDH Tanjung Harjo Manunggal. Matur sembah nuwun Mbah Lurah, sudah diberikan kesempatan. Tidak banyak pemerintahan desa sing kados jenengan Mbah nek pun ngomong soal alas. Tapi jenengan mboten cah kuwatir. Pak Waka Hendri niki pun kenal kula suwe ngoten Mbah. Bolo niku kula. Nggih piyambake itu saya dados asper yen teng ngene Gundi niku. Dewi ya tau ngombe bareng kok Mas ya. Ngombe kopi tapi. Ya. Jadi begini Mas nopo Pak nggih. Mas Ayi gitu aja nggih Mas. Nek Pak ketok ya tuwek men. Jadi kenapa sampai siang hari ini kita akhirnya bertemu begitu? Karena ini inisiatif dari Pak Kepala Desa dan Pak Kanit Polsek Ngaringan saat itu. Beliau saat itu saat puasa kami bertemu bersama dengan petani dan dari kawan-kawan perhutani juga, ada Pak Mantri, Pak Mandor begitu di balai desa ini juga. Saat itu terjadi satu persoalan tentang kegiatan yang dilakukan, kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh KTH anggota, beberapa pengurus dan anggota dari KTH Ndoro Makmur itu ngresiki klerisidi Mas. Resik-resik ngoten. Tapi ya mesti wonten sing kebablasan kan biasa nek resik-resik niku. Kresikan ngono ketoke. Nah, saat itu akhirnya kita memberikan pemahaman. Lah ternyata dalam diskusi itu saya tanya, kenapa toh Lek Kang klerisidi apik-apik mbok resiki kan begitu. Nggih, kula nganut-nganut sing liyane, begitu Mas Waka. Kula ya nganut kanca-kanca liyane, ya sing resiki klerisidi ya ora diapa-apakno karo perhutani begitu. Terus riyen saat kita sudah usulkan perhutanan sosial, ono jati dan lain-lain, ya sing do ditebangi ora ana urusan apa-apa kan ngoten. Sing sakniki dienggo tebu kan ngoten. Nah setelah itu Mas Ayi, saya ke lapangan saya lihat, wah memang sudah tebu. Dan saat 2022 saya ke hutan Ndoro Makmur itu belum ada tebu satu pun. Nah nek bicara Blora, Grobogan, tebu kan muarak sakniki. Itu kan. Nah itu salah satu hal yang saya khawatirkan sebenarnya. Pemahaman tentang perhutanan sosial, kelonggaran pemerintah memberikan hak akses kelola itu dipahami dan dimanfaatkan tidak sesuai peruntukannya. Nah itu yang memang repot. Karena di perhutanan sosial saya yakin kalau tebu itu kan tidak boleh pada kawasan hutan tanpa izin khusus, setahu saya begitu. Dan nanti kawan-kawan balai kan bisa menjelaskan lebih dalam soal ini. Soalnya kalau tidak begitu, tujuan mulia dari perhutanan sosial, bahwa perhutanan sosial itu menyelesaikan konflik yang ada pada kawasan hutan itu pasti tidak akan terwujud. Dan perhutanan sosial untuk masyarakat sekitar kawasan hutan tersebut dengan kualifikasi tidak boleh lebih dari 2 hektar kepada masyarakat yang memang membutuhkan, secara ekonominya di bawah rata-rata, secara sosialnya di bawah rata-rata, itu tidak akan tercapai.
Kula kuwatire kan ngene, kowe sesuk jenengmu Ndoro Makmur, tapi sing makmur doro-doro kan repot Mas itu. Karena perhutanan sosial untuk masyarakat yang memang sudah existing menggarap di situ, bukan bagi-bagi lahan, tidak ada sertifikat. Berkali-kali saya jelaskan itu. Sing ono izin kelola itu. Dan perhutani aja mbok anggap iku musuh. Bicara kawasan hutan, perhutani iku yo mboten Mas. Mase mbarep niku. Nggih niki. Mas mbarep sedulur lanang ya kudu bareng-bareng ya. Ngoten lho, Mbah. Niki sak sedulur sedaya. Soal beda ibu niku beda niku. Tapi kan yo nek padha bapake kan sami kandung jenenge niku. Nah, itu yang mungkin saya berpesan kepada kawan-kawan, sempat terputus Mas pendampingannya itu. Setelah saya sakit, saya terputus dengan Ndoro Makmur. Ngerti-ngerti, wingi wonten masalah melih. Nah, saya berharap saya mau mendampingi panjenengan semua, tapi dengan syarat kudu sesuai aturannya. Begitu. Panjenengan kawasannya, nyun sewu, saya agak mendahului kawan-kawan balai. Tapi saya yakin kelihatannya lokasinya Ndoro Makmur itu di 287 itu memang sekitar 30% yang ke HDPK. Tapi di 149 2025 usulannya Ndoro Makmur dulu 100% akhirnya menjadi KHDPK. Tapi Mas Warsono panjenengan selaku ketua terus ojo dumeh iki wis KHDPK sak penakmu dhewe yo ndak boleh begitu. Taati aturannya dan bersabarlah sejenak. Ngoten, bersabarlah sejenak, tahan semuanya. Lah mungkin udah mulai jago Pak Mantri, Pak Mandor. Nek Pak Mantri, Pak Mandor diingi nglumpukno KTPK kanggo tebu, ya kowe aja nganut-nganut begitu loh. Tapi saya yakin Pak Mantri, Pak Mandor besok tidak seperti itulah. Saya tahu sahabat saya ini Mas Hendri konsisten beliau. Saya rasa itu Mas Hai, Mas Waka, ADM, persoalannya sampai dewe akhirnya kumpul. Tapi satu hal, hikmah geger niku ngeten iki. Ngoten Mas Hendri, dhisik ning Budi yo geger nggih seduluran selawase kan ngoten. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk gambaran awal Mas, kita kenapa berkumpul begitu. Hanya miskomunikasi sebenarnya dan kurangnya pemahaman pada satu regulasi yang memang semuanya awam begitu. Nah, saya kira kawan-kawan CDK setelah ada pertemuan semacam ini, kawan-kawan CDK mesti akan tenanan sosialisasinya. Kira-kira ngoten nggih, Pak CDK. Itu yang bisa saya sampaikan. Matur sembah nuwun. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu kita langsung diskusi karena langsung ini bisa ketemu sama Mas siapa Mas? Mas Ayi dari Balai Perhutanan Sosial. Monggo Kang badhe tekok-tekok, ayo mumpung ini ada loh. Ayo sing ngono-ngono monggo, ini kesempatan. Komplit, ayo. Nak gak ono tak aku sik dulu, nggih. Nggih, sementara ini kan baru berproses, nggih. Apa yang menjadi ajuan dari kelompok tani hutan Ndoro Makmur itu kan sudah diterima di balai, ngeten Pak nggih, sudah diterima. Kita bersyukur ajuannya permohonan jenengan sudah diterima. Lah ini tadi saya ngomong sedikit, ini kan tinggal proses, ya. Prosesnya sebenarnya sebentar. Cuma perlu waktu kaitannya dengan penataan yang ada di situ. Dan nanti beliau ini akan langsung insya Allah kapan nanti menentukan waktunya untuk bisa langsung terjun di lapangan di sana. Dan kalau sudah di sana bersama perhutani mungkin Pak ya, Pak Waka, itu nanti bisa diajukan di Jakarta. Nah, sederhana toh Pak. Makanya jenengan kula suwun bersabar
ya Pak Jundi ya, karena jenengan sing dituake warga masyarakat Dorosemi seharusnya bisa memahami ora angger sik nggih, pokoke ngoten ampun nggih, karena beliau akan siap mendampingi kaitannya dengan penataan dulu. Nah wis penataan nanti sesuai dengan prosedur yang ada, insya Allah untuk program kehutanan sosial nanti bisa tercapai. Mungkin itu tambahan dari saya. Monggo Pak nak menawi tambahan lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi Bang Jendi sudah menyampaikan beberapa hal yang saya pikir mungkin penting juga untuk kita sama-sama pahami bersama. Jadi dengan adanya penetapan KHDPK bukan berarti kita serta-merta bisa melakukan aktivitas, karena memang ada ketentuan-ketentuan yang harus juga kita patuhi kan gitu ya Pak Lurah. Dan salah satunya adalah terkait dengan adanya aset perhutani. Baik itu masih KHDPK, walaupun sudah jadi PS, tetap itu menjadi tanggung jawab bersama Pak, sampai teman-teman perhutani bisa memanfaatkan itu. Nah sekarang kalau memang Bapak Ibu sekalian sudah menggarap di sana dan mungkin ingin melanjutkan bagaimana pengolahan ke depannya, bisa ngobrol dulu dengan teman-teman perhutani. Kan seperti itu ya Pak Waka, Bang Jundi gitu ya. Terkait dengan itu sambil kita menunggu proses persetujuan perhutanan sosialnya bisa kita fasilitasi. Jadi memang saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami memang belum bisa fasilitasi karena menunggu penetapan RPKHDPK-nya dulu. Seperti itu. Nanti jika memang RPKHDPK-nya sudah terbit, Bapak Ibu sekalian, Bang Jundi, kita bisa sama-sama segera untuk kita coba fasilitasi ke lapangan untuk memastikan itu. Nah sambil menunggu itu, mungkin salah satunya karena kami juga ada teman-teman CDK di sini mungkin yang selalu ada di tingkat kecamatan, di tingkat desa, kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, perlu dikomunikasikan, monggo menghubungi teman-teman penyuluh kehutanan di kecamatan sini. Biar lebih dekat Pak, kalau ke kami mungkin harus ke Jogja gitu kan, harus ke Solo jauh. Tapi kalau mungkin ada teman-teman penyuluh kehutanan di sini enak ngobrolnya. Bisa ngobrol di rumah Bapak gitu, bisa sambil ngopi di kebun gitu kan, seperti itu Pak. Monggo silahkan dikontak, ada teman-teman penyuluh kehutanan. Supaya di lapangan masih kondusif Pak gitu loh Pak. Tidak ada hal-hal mungkin yang bikin pusing Pak Lurah gitu kan. Kasihan nih Pak Lurah kan ya Pak. Terus mungkin Pak dari teman-teman kepolisian juga Pak Kapolsek juga mungkin kalau ada hal-hal yang agak mengganggu ketertiban keamanan itu juga menjadi PR kita bersama. Mungkin itu saja pesan dari kami Pak. Ada taman Pak Jati? Mungkin? Pak Waka mungkin Pak Waka? Ini teman-teman gak ada yang tanya tenan nih. Ya monggo, coba. Ini harapan kami pada hari ini ya, kita akan kumpul ini ya. Ini langsung aja. Teman-teman apa unek-uneknya teman-teman? Tadi sudah disampaikan Pak Bale, Pak Jundi, Pak Kades, nanti ada mungkin perwakilan dari Muspika, monggo. Harapan kami hari ini teman-teman semua dapat pencerahan ya, dapat pencerahan dari pejabat yang berwenang memberikan pencerahan. Monggo Pak. Iya Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada semua yang hadir. Ya, langsung nama siswa Pak, siswa Sutamto dari Tanjung Harjo sendiri. Kami ingin mengeluarkan unek-unek sedikit Pak ini Pak. Karena kami jadi warga di sekitar hutan Pak, seperti itu. Ya gini kami ingin mewakili teman-teman atau warga di sekitar hutan di wilayah kami Pak, seperti itu. Gini Pak, yang kami rasakan di tahap ini Pak, sekarang ini kan lagi getel-getelnya hutan sosial seperti itu.
yang kami khawatirkan Pak, di tahap ini yang pertama katanya itu hutan sosial, ini warga bisa andil di situ, nggih. Tapi kenyataannya kemarin itu setelah ada program-program seperti tanaman tebu atau tanaman lain, itu warga kami agak resah Pak, karena kadang-kadang dulunya itu bisa menggarap bisa 1 hektar atau setengah hektar. Warga kami untuk tahap ini Pak tinggal 1/4 hektar atau berapa seperti itu. Itu yang saya tanyakan seperti prosesnya. Itu kok bisa seperti itu gimana Pak? Kan seperti itu. Yang kedua Pak, ini kami juga di samping kehidupan kami kan di wilayah samping hutan Pak. Kami juga penggarap di sawah yang berdampingan dengan hutan Pak. Ya, kami mohon Pak untuk hutan sosial ataupun sekarang kan di program beberapa termasuk tanaman tebu, risidi atau lain-lain seperti itu. Kami mohon Mbak, apabila ada tanaman tebu, lokasinya jangan sampai berdekatan, yang jadi objek jangan berdekatan dengan lahan sawah yang berdampingan dengan hutan Pak. Nah dulu kan hutannya rindang Pak, itu bisa menyanggah banjir Pak seperti itu. Kalau sekarang kenyataan Pak, setelah ada tanaman tebu atau lain-lain, air langsung mengena Pak ke wilayah tanaman kami Pak, seperti itu. Mohon diperhatikan ini Pak ya, tata kelolanya seperti itu. Ya, ini juga yang ketiga Pak, yang Bapak itu KTH yang diketuai oleh Mas Suarsono, itu sering sekali itu konsultasi Pak Lurah sama saya juga. Karena saya di sini sebagai ketua Gapoktan Pak ya. Nah itu saya juga kasihan juga. Kenapa LMDH bisa berjalan seperti Bapak tadi ya? Kenapa KTH tidak? Lah kami ini mohon supaya nanti tidak terjadi konsleting di antara mereka, karena mereka itu sama-sama ndarbeni hutan tersebut Pak. Seperti itu Pak. Sekian dulu dari saya. Kami cukupi sekian, apabila ada kesalahan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Iya, yang pertama terkait dengan luas garapan turun ini maksudnya gimana ya? Dari 1 hektar ke 1/4 hektar gitu? Oh iya, jadi gini, pertama mungkin jadi perhutanan sosial ini memberikan legalitas untuk mengelola kepada memang penggarap di situ Pak. Jadi bukan membawa petani baru gitu ya, Bang Junti dan Bapak Ibu sekalian ke lokasi itu. Tapi memang sudah menggarap di situ, turun temurun. Kondisinya memang kalau ada tegakan dan tegakan itu berkembang, ya dimungkinkan kan memang menurun. Tapi kan nanti ada proses sebetulnya ke depan untuk pemanfaatan tegakan-tegakan tersebut. Saya pikir itu hanya memang perlu menunggu waktu saja. Perlu menunggu waktu saja sampai dengan aset yang ada itu dimanfaatkan terlebih dahulu. Kan gitu ya Pak. Nanti mungkin itu bisa nanti dicoba didiskusikan dengan teman-teman perhutani. Bagaimana mungkin mengoptimalkan lahan-lahan area yang ada. Kan gitu. Yang kedua, peran teman-teman perhutani ini lebih pada mengamankan dan bertanggung jawab terhadap aset yang ada Pak. Jadi ngapunten Pak Waka, mungkin tidak ada lagi kegiatan-kegiatan baru pada area yang sudah ditetapkan sebagai KHDPK. Gitu ya Pak. Jati yang sudah ada itu yang dijaga. Glereside yang sudah ada itu dijaga. Tebu yang memang sudah ada itu yang dijaga. Tidak lagi tebu-tebu baru yang masuk yang ditanam oleh teman-teman perhutani. Gitu loh Pak. Jadi yang sudah ada sampai dengan daurnya habis Pak. Jadi nanti monggo diskusi dengan teman-teman perhutani, ini daur ini kapan akan habis. Kalau tebu sehingga saya kan mungkin 3 sampai 5 tahun maksimal kan habis. Pasca itu kan selesai, nanti masyarakat yang garap. Saya sepakat mungkin tadi Pak Ketua Gapoktan ingin bahwa kawasan hutan di sekitar sawah-sawah masyarakat mungkin bisa lebih dihijaukan. Saya sangat sepakat sekali Pak. Nanti setelah proses itu selesai,
Itu mungkin bisa kita sama-sama dorong bagaimana menghijaukan kembali kawasan hutan tersebut. Gitu. Sehingga juga punya manfaat yang baik juga buat lingkungan di sekitar kawasan hutan itu, untuk sawah, untuk pengairan dan lain sebagainya. Jadi intinya teman-teman perhutani masuk di kawasan KHDPK untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap aset-aset yang ada. Tidak ada kegiatan baru, Pak. Jadi tidak akan ada lagi penanaman tebu baru di situ, gitu loh, Pak. Dari teman-teman perhutani, tidak ada. Jadi, dan harapan kita juga masyarakat juga tidak nanam tebu lagi, gitu loh. Tadi Bang Juni menyampaikan, ayo kita kelola kawasan hutan kita ini tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan kita, tapi juga kan manfaatnya juga untuk lingkungan ada, gitu loh. Gitu loh. Jangan sampai tanam tebu semua gitu loh, Pak, nanti Bapak susah air atau banyak banjir dan lain sebagainya. Kita ingin kawasan hutan, yang terutama yang kawasan hutan sosial, bisa kita lakukan dengan pola-pola agroforestry. Ada tanaman kehutanannya, ada tanaman buahnya, Pak, monggo. Ada tanaman semusinya, silahkan. Untuk juga Bapak juga bisa mendapatkan hasil yang berkelanjutkan. Ada mingguannya, ada bulanannya, ada mungkin yang Bapak tunggu 5 tahun Bapak tebang nanti dapat hasil, silahkan. Seperti itu. Pola-pola itu yang pengen kita dorong. Kita juga tidak ingin nanti di situ ada tebu semua atau apa semua, silakan. Nanti diserahkan kepada masyarakat tentunya sesuai dengan harapannya masyarakat, keinginan masyarakat, dan juga nanti dengan panduan dari teman-teman. Salah satunya teman-teman penyuluh kehutanan. Itu. Yang terakhir tadi LMDH lebih aktif. Nah, saya nggak tahu. LMDH kan harusnya menaungi penggarap-penggarap, semua penggarap di kawasan di desa ini gitu loh, Pak. Jadi walaupun untuk KHDPK ini ada kelembagaan yang sedikit menyesuaikan, karena memang secara regulasi kan bukan LMDH kalau di kawasan hutan dengan pengelola khusus, tapi ada KTH bentuknya atau gaboktan dan sebagainya. Tapi kan sebetulnya penggarapnya harusnya sama gitu loh, Pak, maksud saya. Nah, ini kan bisa sama-sama bergerak harusnya seperti itu. Ya, monggo lah didiskusikan. Kalau itu sih tadi Bang Juni bilang ini hanya miskomunikasi sebetulnya gitu loh, Pak. Jadi tinggal ngobrol aja, ayo kita ngobrol di kebun gitu. Saya juga lebih seneng ngobrol di kebun gitu loh, Pak. Di sana sambil lihat apa, kopi atau apa gitu loh, monggo. Jadi ngobrol nanti dengan penyuluh kehutanan, ketua LMDH-nya, dengan ketua KTH-nya, silakan ngobrol, diskusi dengan teman-teman perhutani juga ngobrol seperti itu. Jadi balik lagi mungkin butuh komunikasi, butuh ngobrol lebih banyak. Itu aja, Pak. Untuk menjaga situasi yang baik gitu loh. Dengan situasi yang baik, tentunya hati yang baik juga suasananya menjadi baik juga kan gitu, seperti itu. Mungkin itu, Pak, dari kami. Monggo ada tambahan? Lah iya. Jane urun rembug sik. Wajib nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah sore ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Balai Desa Tanjung Harjo. Ini saya tahun 2019 pernah di sini, setahun setengah lah, mungkin sebagian juga sudah mengenal saya jadi Asper Bandung. Alhamdulillah dikasih amanah lagi, kembali lagi ke KPH Purwodadi mulai Desember kemarin. Izin yang terhormat untuk segenap muspika, yang kami hormati juga Pak Kades, yang kami hormati Pak Kepala Balai Perhutanan Sosial atau yang mewakili dari kantor cabang Dinas Kehutanan atau yang mewakili dari pendamping, semua yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Momen ini, Pak, ini sebenarnya momen yang sangat berharga untuk kita, Pak. Jadi memang regulasi-regulasi di kehutanan ini secara dinamis ini selalu berkembang, Pak. Yang terakhir kalau panjenengan tanya itu ada yang namanya SK 148, 149. Nah, yang kemarin ada sedikit miss atau sedikit gojekan bahasa benadem. Itu kan undangannya Pak Lurah ke balai itu kan panjenengan kan pengen minta kejelasan status ya, Pak ya. Mana Pak Warsono, mana ini ya Pak Warsono, namanya Pak Warsono. Piye Pak?
Kok orang ngomong sampean? Oh gitu ya, oke ya, ngomong ya nanti ya. Nah, yang minta kejelasan status kawasan hutan terutama peta 65 ya kemarin ya. Oke, ini salah satu contoh satu peta dulu ya, karena kemarin undangannya di Balai Perhutanan Sosial itu jenengan itu yang diundang kan yang seluas 26 hektar kalau nggak salah ya, peta 65 itu ya, itu nggih. Nanti kita ke semuanya sama perlakuannya Pak, pada prinsipnya dari Perum Perhutani nggih, dari Perum Perhutani itu 100% komitmen. Komitmen terhadap regulasi pemerintah. Dalam hal ini Menteri Kehutanan, panjenengan semua hidup di dalam kawasan hutan itu juga ada aturan. Nah, dalam hal ini, peta-peta yang panjenengan usulkan itu, kalau panjenengan tadi tanya statusnya sudah dijelaskan oleh Bapak dari Balai Perhutanan Sosial. Sudah paham belum terhadap status? Sudah nggih? Oke, sakat aku gak akan menjelaskan karena itu ranahnya beliau, nggih. Ya. Terkait kewajiban perhutani, nggih. Terkait kewajiban perhutani saya tekankan, saya garis bawahi, di situ ada aset-aset negara dalam hal ini yang diamanahkan ke Perum Perhutani yang harus kita jaga Pak. Nah ini harus komitmen dulu. Selama di situ ada aset, itu monggo mari kita jaga bersama. Kalau memang itu lokasi itu masuk dalam kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, Perhutani juga sudah komitmen tidak ada pengelolaan sumber daya hutan di situ. Setelah adanya SK kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Tetapi Perhutani punya kewajiban menjaga aset yang ada di dalam kawasan hutan tersebut. Jenengan sepakat Pak ya, kalau kawasan hutan negara itu kita jaga bersama-sama nggih? Nggih, alhamdulillah. Itu kuncinya itu dulu. Karena ini tadi Mas Jundit juga ngendiko, Pak Balai dan teman-teman kita ini kan ada sedikit miss saja. Nanti kita bisa diskusi tanpa melibatkan Balai kalau jenengan sudah paham terkait status kawasan hutan yang panjenengan kersake tadi, gitu ya. Nah itu bersabar sebentar, karena semua itu ada mekanisme, ada prosedurnya. Nanti setelah jenengan dapat SK itu pun ada tahapan-tahapan yang harus jenengan lalui. Nanti Bapak Jundit mungkin yang lebih tahu nanti apa tahapannya, terus apa langkah-langkah panjenengan, apa hak dan kewajiban panjenengan, semua nanti diatur di situ. Perhutani sepenuhnya 100% mendukung panjenengan semua. Itu Pak ya. Oke, mungkin dari saya itu dulu, karena nanti pertemuan hari ini kan sebenarnya intinya kan panjenengan minta penjelasan status kawasan tersebut toh Pak nggih. Ya itu kan sudah jelas tadi dijelaskan Pak Ayi dari Balai Perhutanan Sosial, tadi Pak Jundit juga sepakat dengan Pak Kepala Balai dan kami kan ininya bersabar sedilu karena ini masih proses nggih. Negara ki urusannya akeh Pak, enggak ngurusi ini tok, mungkin agak perlu perlu ada semacam tim percepatan atau piye lah jenengan monggo nanti dengan teman-teman pendamping. Gitu Pak ya, dari saya itu dulu nggih. Dari saya dulu nanti kita diskusi lagi. Monggo kalau ada yang lain Pak Jati. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kepala Desa Tanjung Karjo, yang kami hormati Forkopincam Kecamatan Ngaringan, yang saya hormati Kepala Balai PS atau yang mewakili, yang saya hormati pula ADM KPH Kebon, maaf Pak, elinge Kebon Pak Waka, KPH Purwodadi atau yang mewakili, yang saya hormati pula Mas Jundi selaku pendamping penggerak perhutanan sosial dan seluruh peserta atau undangan yang hadir pada hari ini,
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, di sini saya tidak banyak berolak, hanya ingin menyampaikan, Pak, saya di sini mewakili KCDK yang kebetulan pada hari ini ada kegiatan tindak lanjut FGD mangrove yang ada di Solo. Pak Ai yang dari Solo ke sini jadi simpangan jalan, jadi kami mohonkan izin. Jadi begini Bapak semuanya, sebagaimana yang sudah disinggung tadi dari Mas Ai, Mas Juli dan Pak Waka, yang intinya adalah setelah saya simpulkan adalah miskomunikasi. Pada awalnya kami berangkat dari CDK datang ke sini seperti orang bingung, Pak, permasalahan sebenarnya apa sih? Kan gitu. Kalau sesuai surat undangan, kalau bicara kejelasan status kawasan, panjenengan semuanya sudah pada jalur yang benar, karena yang punya kewenangan dan mengetahui posisinya adalah Balai PS. Namun demikian, panjenengan sudah mengajukan yang namanya izin pengajuan persetujuan PS, saat ini sudah diterima Balai PS dan sudah dipelajari, namun masih menunggu RPK DPK. Nah itu, jadi tadi disampaikan panjenengan harus bersabar. Kemudian tadi disampaikan juga Pak Waka tadi sudah menyampaikan bahwa perhutani tidak melakukan pengelolaan pada wilayah KDPK. Nah, ini sudah sepakat juga. Mas Juli tadi juga sudah mengajak bersama-sama. Intinya saya hanya menyimpulkan Pak di sini. Namun demikian karena kami tadi disinggung-singgung bahwa CDK ini punya petugas di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, maksud kami yang depan bahwa kami ini bagian dari pemerintah provinsi yang diberikan kewenangan urusan kehutanan. Namun demikian bahwa untuk hal-hal yang di dalam kawasan hutan negara, Bapak Ibu, itu yang lebih tahu Bapak yang duduk di sebelah saya ini, Pak Ayi. Namun demikian, Bapak-bapak bila ingin berdiskusi atau berkonsultasi, nah ini karena kaitannya dengan tugas kami memberikan penyuluhan, Pak ya. Petugas kami di Kecamatan Ngaringan itu ada, Pak, namanya Bapak Supaya, monggo Pak Poyo berdiri kalau belum kenal, Pak. Nah, mungkin sebagian sudah kenal, ya. Malah sudah kenal semua, alhamdulillah. Intinya panjenengan bisa berkonsultasi pada petugas kami yang di lapangan. Kalau masih kurang puas dengan Pak Paya, bisa juga di pos Grobogan yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Kalau masih kurang puas lagi, bisa kantor kami di Blora, Pak, di Jalan Gor nomor 6. Artinya di sini kami bisa membantu memfasilitasi dalam berkomunikasi dengan Balai PS, BPKH atau kementerian. Namun kami tidak bisa memberikan izin karena hanya bisa membantu fasilitasi dan penyuluhan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan karena memang keterbatasan kami demikian. Jadi mungkin dari CDK dan alhamdulillah sudah kenal semua dengan petugas kami yang di Kecamatan Ngaringan. Jadi mungkin kedepannya lebih mudah lagi apabila ingin berdiskusi dengan perhutani atau dengan yang lainnya. Jadi gitu nggih Bapak-bapak. Kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, monggo nek mau diskusi Pak Wasono. Ayo, monggo yuk. Tunjukkan sonamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarsono, Ketua KTH Doro Makmur. Yang terhormat Bapak Lurah, Bapak Polsek, Bapak Balai BPSKL, juga Pak LMDH, terus Pak KPH, nggih sedaya mawon. Niki kula nggih mewakili petanine kula, Pak. Unek-uneke niku ngeten. Dari awal niku kan kula niku kalih petani niku nolake tebu memang. Tujuan utama memang menolak tanaman tebu.
Tapi sekarang niku petanine kula niku digodha kalih anggotane jenengan, Pak KPH. Kalih anggotane jenengan terus dibenturke kalih KSO yang saat itu untuk rendeng. Untuk menanam tebu, Pak. Yang dari awal itu dari ATM 47 sama 62. Itu mereka ingin melebar, tapi saya bersama kawan-kawan ini tetap menolak. Menolak karena apa? Tujuan program KHDPK itu di dalam SK itu tidak boleh menanam tebu, Pak, katanya gitu. Karena saya mengikuti aturan, apalagi yang didampingin oleh pendamping saya, ya saya mengikuti. Berarti saya harus menolak tebu, tidak boleh menanam tebu. Tapi kenapa petani saya itu diintimidasi harus menanam tebu, Pak, di lahan yang sudah saya ajukan? Yang saya ajukan untuk program KHDPK ini, lah sekarang itu petani saya pada ikut nanam tebu, tapi yang nanam bukan petani saya, Pak, gitu. Yang nanam itu orang-orang yang ibaratnya kayak Bang Jundi tadi bilang ndoro. Bukan Doro Makmur tapi ndoro-ndoro sing gadah arto niku. Niku petani saya niku akhirnya terjadilah jual beli, Pak, lahan itu, Pak. Saya juga kena marah sama Bang Jundi dari pendamping saya. Kenapa petanimu kok ada lahan, Mas? Karena takut, Pak, karena diintimidasi dari pihak mantri LMDH supaya apa? Menanam tebu. Kalau nggak menanam tebu, lahan itu diambil alih oleh PT, Pak. Seperti itu. Nah, sekarang yang itu udah terjadi, akhirnya banyak yang menanam tebu tapi bukan petani saya. Mungkin dari 100% hanya 1%, Pak, yang petani saya itu. Nah, terus yang kedua, yang di ATM, Pak, ATM itu katanya Bapak udah bilang ada ibaratnya daun kering. Itu ibaratnya berlanjut antara 3 sampai 5 tahun. Nah, yang di ATM 47 sama 62 itu udah berjalan 3 tahun, Pak. Dari awal mereka juga mengambil secara paksa, Pak, dari petani. Lahan itu, Pak. Mengambil, jadi petani itu disingkirkan dengan alasan dulu apa? Setiap lahan 1 hektar diganti rugi 1 juta atau tidak kambing, Pak. Itu aspernya Pak Didi waktu itu, Pak. Tapi sampai sekarang udah berjalan 3 tahun tidak ada buktinya, Pak. Saya sudah sering berkonsultasi sama Pak Asper, dia tidak tahu, Pak, seperti itu. Nah, saat ini saya juga ingin gimana itu ATM itu, Pak, gitu loh. Apa enggak ada petani yang harus sekarang udah 3 tahun harusnya, Pak, kan harus diserahkan ke petani lagi seperti itu, Pak. Nah, terus yang saat ini juga pihak mantri sering menanam jati lagi. Padahal lahan itu belum tebangan, Pak. Tapi dia bilang tebangan tahun 2023. Nanamnya baru 2025 kemarin, pada mati. Itu mati sendiri, ada buktinya. Waktu itu saya foto semua itu di lahannya untuk tanaman itu mati. Kalau ditanam di tempat lahan tetap mati. Mau bibitnya aja udah mati, oh, Pak, gitu. Nah, itu yang disalahkan juga petani juga sampai sekarang. Sekarang masih nanam lagi. Padahal itu kan belum tebangan, kenapa bisa katanya tebangan gitu loh, Pak. Udah ditanamin gitu. Jatinya masih ada. Di tempat saya, persilan saya masih ada tegaannya. Mungkin tinggal 10 batang karena udah dicuri sama belandong-belandongnya itu, Pak. Seperti itu. Nah, petani saya kemarin untuk bergerak untuk membersihkan itu karena apa? Mereka terus terang memang iri, Pak, sama LMDH. Ya memang di situ antara KTH dan LMDH seperti itu ya, Pak. LMDH dia anggota petaninya juga membersihkan lahan Kaliandra, Risidi dijadikan lahan tebu semua. Kaliandra dibabat dijadikan tanaman jagung banyak. Kenapa teman-teman saya melakukan pembersihan langsung dilaporkan ke Polsek seperti itu. Sedangkan mereka bebas aja. Seolah-olah anak emasnya gitu loh, Pak. Nah, ini saya juga ibaratnya ingin menekankan sama Pak Baleh,
untuk menjelaskan detailnya kepada teman-teman saya ini yang kiranya belum paham Pak. Mungkin kan ada lah yang ini bisa menangkap langsung paham, ada yang tidak, seperti itulah. Lahan itu pengajuan itu benar-benar udah ibaratnya udah diajukan masuk ke HDPK atau tidak, seperti itu Pak. Intinya seperti itu. Kalau udah masuk pasti teman-teman itu udah tahu, pasti akan sabar Pak. Mereka tidak sabar karena apa? Ada hasutan. Oh ternyata Darul Makmur kalah dengan LMDH. Seperti itu yang selalu terjadi konfliknya di bawah. Nah, terus tadi saya nyambung mahasiswa, maaf ya Mas ya. Mahasiswa bilang katanya kalau KHDP perusahaan sosial kan untuk tebu. Itu sebenarnya kan bukan ya Pak. Nah, karena semua jadi lahan tebu, akhirnya mahasiswa bilang itu kan perhutanan sosial Pak itu. Seperti yang di desa-desa sebelah saya yang sering saya ajukan lah, di luar itu memang saya lepas Pak, nggak akan saya ungkit seperti itu seharusnya gitu. Saya berkomitmen di dalam pengajuan saya untuk mengatur petani-petani saya Pak, supaya petani saya itu cara menggarapnya itu benar. Saya udah berusaha ke mereka untuk menanam tegaan. Kalau seperti itu memang saya sudah dorong terus Pak itu. Saya sudah contohkan ke diri saya sendiri di lahan garapan saya itu sudah saya tanamin tegaan seperti kayak mangga, terus jeruk seperti itu. Nah sekarang kan banyak buah-buah gitu Pak. Makanya saya untuk supaya jadi contoh petani-petani saya lakukan seperti itu dulu Pak gitu. Ya intinya seperti itu Pak. Untuk lebih jelasnya ini supaya dijelaskan yang supaya petani saya lebih jelas gitu Pak. Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar lebih jelas ya Pak. Jadi pertama kalau terkait dengan petak, kalau menyebut petak, mohon maaf kami mungkin nggak terlalu bisa memastikan Pak ya kalau Bapak menyebut petak. Tapi kalau kita cek dari usulannya yang teman-teman kelompok sampaikan, kami sudah cek telah dan itu masuk ke HDPK. Saat ini masuk ke HDPK, gitu ya Pak ya. Jadi masuk ke HDPK. Jadi minta tolong, gitu loh. Minta tolong apa mungkin tadi kondisi yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi kita tolong mungkin dijaga ya Pak ya. Jadi garapannya dijaga memang Bapak, jangan dikasih ke orang lain gitu loh Pak. Ya, dijaga. Mau ditanami silakan ditanami, nggak ada yang melarang ditanami. Bapak tanam mau nanam mangga, alpukat apa di situ terserah. Mau nanam sengon silahkan gitu loh kalau memang tidak ada tegakannya. Ya, jangan dikasih ke orang lain gitu loh Pak. Nanti Bapak hilang, nanti pendapatan di situ kan kasihan. Jadi Bapak sendiri. Tapi hasil analisa kami cek seluas 180 usulannya Pak ya. 180 masuk ke HDPK. Ya. Saat ini Pak ya. Jadi saya nggak tahu kalau besok-besokan gitu. Tapi mudah-mudahan itu tidak berubah dan segera ditetapkan RPK HDPK-nya supaya kita bisa proses lebih lanjut. Sambil menunggu proses itu, minta tolong Bapak-bapak tadi jaga kondisivitas di lapangan. Silahkan menanam dengan tanaman pohon-pohonan kalau memang masih kosong gitu loh. Harapan kita tidak menanam tebu gitu loh. Jadi silahkan pola tanaman melalui agroforestry tadi pada tanaman kerasnya, ada tanaman buahnya, silahkan diseling-selingnya gitu. Dan pastinya kalau tadi ada hal-hal mungkin yang terkait dengan perhutani, saya kira Pak Waka nanti sudah catat mungkin Pak Waka ya, jadi concernnya Pak Waka juga nanti laporan ke Pak ADM seperti apa untuk tindak lanjutnya. Dan saya sampaikan kalau di area KHDPK yang masuk di usulan tentu tidak ada aktivitas baru dari teman-teman perhutani. Tidak ada nanam jati baru harusnya Pak, gitu loh Pak ya. Tidak ada nanam tebu melalui pihak ketiga kan biasanya gitu ya Pak, tidak ada lagi. Jadi silahkan itu Bapak garap sambil menunggu proses SKPS-nya terbit, gitu ya Pak. Itu mungkin sudah jelas Pak Ketua ya? Pak Ketua, sudah jelas ya? Kalau belum jelas, ada Pak Jati, ada Pak Iwan di lapangan, Pak, kan? Nyun sewu Pak. Ya, nanti monggo. Gimana? Ini kan saya sama teman-teman tuh untuk mengajukan tuh udah berjalan 3 tahun Pak. Lah teman-teman tuh selalu tanya, kapan SK itu keluar gitu Pak. Ya seperti itu Pak. Ya kita berdoa secepatnya Pak. Kan gitu ya. Saya juga sebenarnya pengen secepatnya.
Jadi kalau makin lama saya juga kan tanggungan saya makin banyak Pak di belakang ini gitu loh Pak. Gitu loh. Kalau saya bisa selesaikan satu mungkin hutang saya juga bisa terselesaikan juga gitu loh. Ya kita berdoa semua supaya regulasi yang disusun oleh pemerintah di pusat tentunya bisa segera diselesaikan. Sehingga masyarakat yang memang sudah mengajukan, masyarakat yang berharap bisa mengelola lebih leluasa itu bisa mendapatkan kepastian legalitasnya. Itu aja mungkin Pak. Kalau kapan, saya mungkin nggak bisa menyampaikan waktunya kapan. Tapi harapan itu juga harapan saya supaya masyarakat bisa segera difasilitasi. Itu aja Pak. Gitu Pak ya. Ya. Cukup Pak ya. Ya. Jelas Pak Warsono. Jelas mau blas? Blas. Blas. Nggih, gini ya. Tadi kata kuncinya dari Pak Bale ya. Itu kalau status ya, status loh ya. Ini kita bicara status. Status itu masuk dalam kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Tetapi ini kan masih berproses Pak untuk penerbitan SK-nya itu. Jenengan harus bersabar. Harus bersabar, nanti jenengan bisa komunikasi dengan Pak Kepala Balai ataupun dengan pendamping, monggo. Tetapi di situ ada kewajiban perhutani untuk menjaga aset negara, baik itu dalam kawasan kelola perhutani maupun kawasan hutan dengan pengelolaan khusus. Kalau di situ masih ada aset yang perlu dijaga, garis bawahi Pak ya. Di situ tidak boleh dirusak Pak nggih, sepakat nggih? Oke, itu karena kalau di situ ada perusakan hutan, nanti saya akan lapor Pak Kapolsek, Pak Koramil, Pak Lurah dan Muspika. Itu salah satu tindak pidana hutan juga Pak, karena jenengan merusak aset negara. Sepakat Pak nggih, kita biar hidup tenang nggih. Oke gitu ya, itu tak garis bawahi kewajibannya menjaga aset. Tetapi dalam kawasan hutan pengelolaan khusus perhutani juga sudah sepakat di situ tidak ada pengelolaan sumber daya hutan. Tapi jenengan juga harus bersabar untuk menggarap lokasi itu harus ada pertama SK-nya, kedua nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya. Itu. Gitu ya Pak Warsono ya dan teman-teman yang lain ya. Tolong asetnya dijaga bersama dulu nggih, biar nggak ada nanti gesekan-gesekan lagi yang diakibatkan ketidaktahuan teman-teman dulu. Nanti silakan jenengan komunikasi dengan pendamping, dengan kami atau dengan Pak Sinder, Pak Mantri, ya ataupun dengan Pak Lurah atau monggo jenengan kalau mau tanya langsung ke Pak Kepala Balai atau teman-teman CDK ya monggo. Itu haknya panjenengan, ya. Daripada jenengan melangkah salah, nanti di situ ada konsekuensi hukumnya, jangan. Ya Pak Warsono ya, teman-teman semua ya, yang hadir di sini nggih sabar ya. Oke, mungkin dari saya itu Pak Jundit mau nambah nggih. Nggih, sekalian menambahkan, saya sampaikan kepada seluruh kawan-kawan semua, pengurus dan ketua pengurus maupun anggota kelompok tani hutan Doro Makmur. Berarti wonten kewajiban jenengan itu juga menjaga, ora merusak ora kewajiban sampean, jogo iya karena kita bicara aset negara. Jadi nek sesuk wonten sing ngrusak ngethok-ngethok sampean yo lungone nggone Pak Kapolsek kudu padha ae. Ngoten lho. Dados sing dimaksud Pak Wakan niku ngoten. Kita sama-sama menjaga bareng-bareng. Sesuk nek ana napa anggotane Pak Waka sing nakal ya laporno Pak Kapolsek padha ae. Ngoten lho. Ngoten kira-kira begitu kan. Kan tanggungannya bareng-bareng. Nek ngomong aset negara niku tanggungannya bareng-bareng niku. Kudu jamaah. Sampean ra njaga melu dosa ngoten lho. Nah, yang kedua mungkin saya tadi menanggapi dari teman-teman Gapoktan. Mungkin Pak I, yang dimaksud itu, LM dia bisa kok KTH ra iso kan. Niki soal napa ya Pak? Pupuk paling sing diomong. Ngoten nggih pupuk bersubsidi kan ngoten Lah
Paling soal niku sampean ape takokno niku Mas Gapoktan. Nek secara regulasi yang saya pelajari sesuai permentan, kualifikasi petani hutan itu sudah masuk dan harus terlayani dan terfasilitasi ERDKK. Artinya pupuk bersubsidi, artinya harus terdaftar di ERDKK. Nek terdaftar di ERDKK kudu ning Simluhtan ngoten. Lah ini saya juga mumpung wonten Pak Jati pemahamannya Pak. Niki kan sudah jelas kita. Ada KHDPK dan wilayah kerja perhutani 148 dan 149. Nek 148 wilayah kerja perhutani jaluke pengesahan usulan RDKK atau permohonan RDKK pasti dengan tanda tangan perhutani, entah itu Pak Mantri, Pak Mandor, Pak Asper kan begitu. Gitu. Nah, pertanyaan saya wong niki wonten Pak Ayi sisan yang itu di wilayah KHDPK, kalau BPP Pertanian setempat atau Dinas Pertanian Kabupaten atau penyuluh pertanian di tingkat kecamatan, kalau ditanya, lah ini SK-mu mana? Soalnya ngeten Pak Jati, kula niku ngeri wau ngrungokno kanca-kanca CDK, nek teng jero ruangan wau niku, nek kula tesih teng mriku jenengan kan ora bebas berekspresi mesti. Kula niku ngeri, niki ilegal masih. Loh ketuane kula kelompok di ngoten ya. Sing mbok lakukan iki kegiatan ilegal. Ngeri kula. Ngeri. Artinya ini menjadi saya camkan lagi kepada kawan-kawan CDK. Sekali lagi panjenengan begitu. Sampean berhadapan dengan saya. Sampean penyuluh sing ora paham. Ojo ngajari sing elek. Program sudah benar. Kalian saja yang tidak mau bekerja. Introspeksi maksud saya gitu. Soalnya di kakak pupuk, kalau besok Doro Makmur minta pengesahan dari CDK, sampean tidak mau, ya sudah jangan berkomentar. Itu untuk petani, permintaannya ada, perpresnya ada, impresnya ada. Bayangkan negara ini mau jadi apa? Presidennya wis nginstruksi Presiden Prabowo sudah bikin peraturan presidennya, ditindaklanjuti oleh Kementerian Pertaniannya, mengeluarkan permen, kebijakan lapangan, kebijakan teknis. Kalau kita tidak paham itu semua, ya percuma. Negara liya niku lagi do kelaparan lho Pak niki. Ijek bejo nggone dhewe. Liyane kangelan beras gitu. Nggone dhewe jek melimpah. Panen Mbah kula niki mau ningali kok niku. Lah kula wah Mbah Lurah Tanjung Harjo panen apa ora ya kula nggih ngoten Mbah. Artinya begini, besok ada usulan yang di wilayah KHDPK, itu menjadi PR. Jangan permainkan rakyat untuk itu. Kalau itu KHDPK tidak wilayah kerja perhutani, terus minta pengesahannya di mana? Nah ini mungkin itu Mas Ai yang dimaksud. Terus kan kadang-kadang konco-konco CDK, ya pengesahan, wah piye yo. Kita sama-sama berkewajiban. Kita itu enggak punya hak. Nek panjenengan yang duduk di sini loh, Mbah. Niku kecuali kula kan mau bebas, jadi aku jek duwe hak. Jenengan niku ora duwe hak, duwene kewajiban nek ngomong negara. Soalnya sampean digaji negara, gitu loh. Kan itu. Ngoten nggih, Pak Jati nggih, saya tidak mau itu terulang lagi. Nggih. I will come back jadi ini Pak. Aku wis balik iki Pak. Sampeyan niku tak terak kowe. Ngoten nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nanggapi enggak? Jadi mau nanggapi enggak? Ya, mungkin terakhir aja ini. Saya kira sudah jelas Pak ya, Pak Ketua Gapoktan dan Bapak semua.
terkait dengan pengelolaan kawasan hutan ke depan nanti. Termasuk mungkin yang disampaikan Pak Jati tadi. Jadi memang kalau teman-teman mungkin membutuhkan proses untuk pengajuan pupuk bersubsidi salah satunya, ya mungkin nanti teman-teman penyuluh kehutanan juga bisa membantu meregistrasi teman-teman KTH kan gitu ya Pak Jati, meregistrasi. Nah saya juga memang memahami Bang Jundi, teman-teman CDK ini, karena memang di Jawa ini agak berbeda dengan di luar Jawa. Kalau di luar Jawa itu selain CDK itu Pak ada KPH Pak. Kalau KPH di Jawa kan teman-teman perhutani. Nah kalau PH di luar Jawa itu di bawah provinsi dan memang memangku kawasan hutan. Ini mungkin menjadi concern dan ini coba nanti kita diskusikan bareng seperti apa ya Pak Bang Jundi dan Pak Jati untuk mungkin bisa membantu masyarakat kan gitu ya, mempermudah masyarakat. Karena memang dalam regulasinya memang untuk pupuk bersubsidi ini lebih diserahkan ke teman-teman pertanian. Salah satunya adalah penyuluh pertanian sebetulnya. Penyuluh kehutanan lebih banyak membantu menyampaikan data dan lain sebagainya. Tapi kalau memang ada concern mungkin untuk dari Dinas Pertanian untuk bagaimana pihak lain untuk membantu memvalidasi KTH secara kelembagaan atau secara keanggotaan, mungkin nanti kita coba diskusikan lagi ke depan. Bang Jundi, gitu ya? Ya Pak Jati, gitu. Itu mungkin, terima kasih. Nyun sewu Pak. Kula badhe tangkut kalih Pak Waka. Badhe tangklet masalah kejelasan ATM yang di 62 sama 47 Pak. Petani minta untuk segera diserahkan ke petani supaya petani itu lebih punya lahan yang diambil itu biar bisa digarap lagi Pak. Seperti itu Pak. Ya. Pak Warsono, kalau dari perhutani, saya datang ke sini kan sudah tebu ya, dan itu kan melalui proses yang namanya rencana pengaturan kelestarian hutan, ada rencana teknik taruhan dan sebagainya. Itu sudah diatur dan disahkan oleh Kementerian Kehutanan melalui dirjennya. Nah, nanti akan saya catat ya, permintaannya saya catat. Cuman ya itu kan juga salah satu program dari Pak Prabowo, Pak Presiden itu untuk ketahanan pangan. Nah, nanti kalau kelanjutannya peta itu seperti apa, ya kita tunggu nanti di aturan-aturan selanjutnya seperti apa. Ini kan rencana teknik tahunannya itu tahun depannya seperti apa, itu kan perhutanian kelola tadi kan di Pak Sis tadi, tata kelolanya sudah terstruktur, koridor-koridor kaidah-kaidahnya sudah demikian disusun rapi. Ya, disusun rapi. Karena apa? Terbukti dari RP KHDPK pun enggak semudah yang dibayangkan Pak. Nyusun itu lama, makanya teman-teman bersabar. Nah, perhutani kan juga ini warisan dari zaman Belanda ini akhirnya sudah tersistem. Jadi itu nanti kalau masalah peta itu coba nanti regulasi selanjutnya seperti apa. Gitu ya. Ya, kita enggak bisa memutuskan hari ini karena itu sudah terencana gitu. Tebu itu terencana dan di situ ada program-program pemerintah yang harus kita jaga juga amanahnya. Gitu ya Pak Warsono ya. Closing statement mungkin ya kalau nggak ada yang lain ya, Pak Lurah ya, Pak Jundi, Pak Kepala Balai sama Pak Jati. Ini biar ada closing statement dari Pak Kades mungkin. Terima kasih kepada semua yang hadir, terutama kelompok tani hutan Ndoro Makmur ya. Statement kami dari desa cukup sederhana. Ikuti apa yang menjadi penyampaian daripada Pak Balai Mas Ayi. Nanti kita ngobrol ngopi bisa nanti. Dan yang jelas kami mohon kalau ada sementara ini ada tegaan, ada tumbuhan yang ada di situ, mohon jangan sekali-kali untuk ditebang. Nggih? Sepakat? Sepakat nggih? Wes nak jenengan sepakat, kula melu seneng saya nanti bersama Pak Warsono, mungkin bersama yang lain menghadap sama Mas Ayi. Kan apa? Yang jelas ini adalah
final terakhir yang bisa kita hubungi dan bisa menjembatani sampai dengan SK itu turun. Ngoten nggih? Nak jenengan percaya karo Pak Jondi, nggih, itu malah lebih baik. Karena yang jelas jenengan seandainya nanti merusak seperti kemarin itu juga berakibat fatal kepada sampean semuanya. Ngoten nggih? Cukup nggih? Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dan kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua, terutama beliau ini yang sudah jauh-jauh dari Yogyakarta, minimal sudah memberikan wawasan kepada kita untuk kita bagaimana bekerja sama dengan pihak perhutani, bekerja sama dengan LMDH, biar Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat juga nggak susah. Nah, bareng-bareng kan penak ngoten Pak nggih. Saya yakin moga-moga dengan kehadiran mereka ini warga masyarakat kami tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak benar, hoax. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, Pak. Tangklet melih. Oh, nggih.